mudahkanlah syakaratul maut bagiku. Mudahkanlah syakaratul maut bagiku. Padahal ini Nabi, di mana malaikat maut mencabut atau memisahkan ruh Nabi itu dengan cara yang paling halus, nggak ada lagi di atasnya. Sudah cara yang paling lembut, nggak ada lagi di atasnya. Bahkan ketika ruh dicabut, malaikat Jibril yang menyertai dan mendampingi Nabi ketika ruhnya akan berpisah dari tubuhnya, malaikat Jibril memalingkan pandangan, tidak tega melihat Nabi menahan kesakitan. Itu malaikat Jibril. Ketika ruhnya Nabi dicabut, itu malaikat Jibril tidak kuat melihatnya. Dia palingkan pandangan karena tidak kuat dan tidak tega melihat Rasulullah menahan kesakitan ketika ruh itu dicabut. Padahal ini adalah sudah cara yang paling lembut, paling halus, tidak ada lagi di atasnya. Sudah cara yang paling terbaik, paling hati-hati dilakukan oleh malakul maut. Bagaimana dengan kita ikhwatal iman? Ya. Bagaimana dengan kita? Allahu a'lam bishawab. Makanya berdoalah, Allahumma hawwin alayya fi syakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku syakaratul maut. Nah, lalu kemudian qala, Rasul bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatra min al-qatra man fis saqai. Lalu kemudian ruhnya orang mukmin itu akan keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari mulut teko. Keluar, artinya tidak terhalang kan, lancar. Nah gitu. Begitu ruhnya. Jadi sakitnya tetap sama. Hanya saja sakitnya mukmin itu cepat. Karena seperti air yang dituang dari teko keluar air itu ibaratnya adalah ruh. Dan teko ini adalah jasadnya muslim atau mukmin. Begitu kemudian dimiringkan tekonya, keluarlah air itu dengan mudah, dengan lancar, tanpa tertahan, sampai kemudian habis airnya. Nah begitulah ruhnya mukmin itu, lancar tapi sakit jelas. Ya, sakitnya jelas. Nanti yang membuat semakin sakit bagi orang-orang kafir, orang fasik adalah karena sudah sakit ruh berpisah dengan jasad, ditambah lagi ruhnya susah keluar, ditambah lagi dengan ruhnya yang susah keluar, makanya nanti tambah dahsyat, tambah sakit gitu. Tapi nanti akan kita ceritakan. Nah, kemudian hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Ketika kemudian ruhnya benar-benar terpisah dari jasad, maka para malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi mengucapkan salawat kepadanya. Bayangkan kalau ruhnya mukmin yang keluar. Jadi tegang juga nih malaikat gitu ya. Tegang juga ketika ruh mukmin dicabut. Begitu kemudian ruh mukmin benar-benar terlepas dari jasad, maka para malaikat di langit dan di bumi yang menyaksikan peristiwa itu semuanya bersalawat kepada ruh tersebut. Ya. Wa kullu malakum fis sama wa futihat lahu abwabus samai. Lalu kemudian terbukalah untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ayyuraja biruhi min qablihim min qibalihim. Ya. Jadi nanti ruh-ruh yang akan keluar dari jasad itu akan diangkat semuanya ke langit terlebih dahulu. Hanya saja kemudian ruhnya orang-orang yang beriman, begitu ruhnya terpisah, didoakan oleh para malaikat dan pintu-pintu langit dibuka, dan para malaikat penjaga pintu-pintu langit siap menyambut ruhnya. Siap menyambut ruhnya. Dan akan tercium bau yang sangat wangi. Begitu ruhnya terpisah, terlepas, langsung ruh itu diambil oleh malaikat rahmat tadi, ya. Diambil oleh malaikat rahmat. Fa idza akhazaha lam yadruha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha faj'aluha fi dzalikal kafan.
Begitu ruh benar-benar terlepas, langsung malaikat rahmat tadi yang duduk sejauh 40 hasta segera mengambil ruh tersebut dan tidak melepaskan ruh itu sampai ruh itu dipakaikan kain kafan yang telah mereka bawa dan ditaburi ruhnya, ditaburi ruhnya yaitu kain kafan yang membaluti ruhnya dengan minyak wangi. Fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusulana wa hum la yafarratun wa yakhruju minha ka'atyabu nafhati misk. Lalu kemudian terciumlah bau yang sangat wangi, bahkan penghuni bumi merasakan bau tersebut. Ya. Qala fayas'aduna biha fala yamurun, yakni biha ala mala'i minal malaika illa qalu ma hadza ar-ruhu at-thayyib fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahau biha ila sama'i dunya. Ya. Jadi tatkala kemudian roh mukmin itu sudah dipakaikan kain kafan lalu ditaburi dengan minyak wangi, maka terciumlah, tersebarlah semerbak wangi, bahkan penghuni bumi yang berada di sekitar jenazah ada di antara mereka merasakan wangi tersebut. Dan itu ada, ya. Ketika memandikan jenazah merasakan wangi, ketika benar-benar ruh terlepas dari itu terasa wangi di sekitarnya. Itu ya, ini disebut oleh Nabi. Bahkan di antara penghuni bumi yang mendampingi atau berada di sekitar jenazah, di antara mereka ada yang mencium dan merasakan bau wangi, ya, bau wangi. Lalu kemudian dibawalah ruh itu naik ke atas. Tidaklah kemudian malaikat-malaikat pembawa ruh ini menaikkan ruh itu ke atas dan melewati sejumlah malaikat, kecuali sejumlah malaikat akan berkata, ruh siapakah ini? Sangat harum sekali. Lalu kemudian malaikat pembawa ruh itu mengatakan, dia adalah ruh fulan bin fulan yang telah Allah takdirkan kematiannya pada hari ini. Bukakanlah untuknya pintu surga, dibukalah pintu surga untuknya. Terus sampai kemudian di langit ketujuh, ya. Nah, lalu kemudian di langit ketujuh, hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah fa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin. Nah, di langit ketujuh terdengarlah seruan dari Allah, catatkanlah catatan hambaku ini di dalam kitab Illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi, al-ulu. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lagi kepada para malaikat, aiduhu ilal ardi. Setelah dicatatkan ruhnya itu akan berada di Illiyin, maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat, kembalikan ruhnya ke bumi. Nah, ikhwatal iman, ada beberapa keadaan di mana ruh itu kembali ke jasad. Ya, kembali ke jasad setelah tadi sakaratul maut, setelah ruh benar-benar berpisah dari jasad, ternyata ada momen-momen di mana ruh itu kembali ke jasad. Tetapi sudah tidak lagi sebagaimana sebelumnya, bisa bergerak enggak? Ya, tapi ruhnya ada. Pada saat kapan? Pertama ketika dimandikan, maka itu ruhnya kembali. Setelah dimandikan, ruhnya dikeluarkan lagi, dibawa lagi. Kapan lagi dikembalikan? Ketika disolatkan. Ketika disolatkan ruhnya itu ada. Ya, ada ruh di situ. Tapi sudah tidak seperti semula. Ada, Allah alam bagaimana caranya, yang pasti ruhnya ada di situ, tetapi sudah tidak lagi hidup sebagaimana sebelumnya. Setelah kemudian disolatkan, diangkat lagi, dikeluarkan lagi ruhnya, dibawa lagi ke satu tempat. Kapan lagi ruhnya dikembalikan? Ketika akan dikuburkan. Begitu dimasukkan ke lahat, nah di situ ada ruhnya, dimasukkan kembali ke ruh. Kemudian masuklah dia ke alam barzah. Nah, alam barzah itu ada pintunya. Pintunya adalah lahat. Lahat itu pintu untuk masuk ke alam barzah. Begitu kemudian masuk ke lahat, lalu ditutup, ya ditutup dengan papan biasanya, lalu ditimbun. Masuklah dia, tertinggal jasad, ruh masuklah ke alam
barzah. Jasadnya tertinggal, ruhnya masuklah ke alam barzah. Jadi yang ada di bumi itu adalah yang tertinggal, tidak bisa masuk ke alam barzah itu adalah jasad. Tetapi ruh sudah masuk ke alam barzah, ya, alam tersendiri yang nanti di sana akan kita ceritakan fitnah dan juga azab kubur seperti apa, ya. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Hadis ini masih panjang. Kita baru cerita tentang bagaimana mukmin berpisah dengan ruhnya. Nanti insya Allah izinkan pertemuan berikutnya kita bahas tentang bagaimana kafir berjumpa dengan kematian dan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut bagi mereka. Setelah itu barulah kita cerita tentang fitnah dan azab kubur, bahwa alamnya sudah berbeda, bukan lagi seperti kita, tetapi di sana ada orang yang terbaring kaku tak berdaya tapi dia hidup. Lalu datang malaikat memegang atau membawa batu yang sangat besar dan menghantamkan ke kepala orang yang sedang baring itu sampai pecah kepalanya dan batunya menggelinding. Setelah kemudian orang itu teriak kesakitan tapi tak berdaya dalam arti tidak mampu melakukan perlawanan, tak mampu bisa menolak hantaman batu itu ke kepalanya. Dan ketika batu itu menggelinding, kepalanya pulih lagi. Lalu malaikat mengambil batu itu lagi dan terus menghantamnya berulang-ulang. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang membawanya berkeliling melihat bagaimana siksa di kubur, Rasul bertanya, siapa orang yang terbaring itu dan siapa orang yang membawa batu itu dan menghantamkan ke kepalanya? Lalu malaikat Jibril nanti di akhir hadis yang panjang itu menceritakan bahwa yang terbaring itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Dan orang-orang yang tidak beramal dengan Al-Quran, kepalanya dihantam dengan hantaman batu yang besar, ya. Dan demikian seterusnya keadaannya sampai hari kiamat. Itu disiksa kubur tuh kayak gitu, dihantam terus kepalanya tiap hari, ya, sampai hari kiamat. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kita cukupkan ya untuk kajian kita pagi hari ini.